TPS 15 untuk menyaksikan Bobi Nasution, calon Gubernur Sumatera Utara di TPS 15. Kita lihat, kita masih memantau bagaimana. Oke, taruhlah misalkan Mbak Dona 2 putaran dengan para bintang tadi yang sudah turun gunung, akan seperti apa situasinya? Apakah memang kurang lebih sama landainya atau malah jadi terpolarisasi lebih tinggi daripada 2017? Ya, kalau tadi semangatnya adalah elit yang jadi perang bintang DKI Jakarta, jadi tempat perang bintang gitu ya, perang para elit ini. Kalau 2 putaran ini memang dikhawatirkan tensinya akan jadi naik gitu ya. Ini kita takutnya memang akan ada polarisasi di situ. Meskipun mungkin bentuk polarisasinya berbeda dengan pilkada sebelumnya. Mungkin memang tren di 2024 ini kita nggak ngomongin lagi masalah politisasi identitas, karena itu udah nggak laku lagi sekarang di tren 2024. Jadi bentuk polarisasinya akan berbeda. Mbak Dona, kita akan lanjutkan, kita dengar dulu pernyataan dari Bobi Nasution. Karena memang beberapa sungai di kota Medan, ada meluap. Tahu dari kemarin malam, baik di kota Medan ataupun di hulu, di atas, di gunung, itu juga mengalami hujan yang cukup intens. Kira-kira nanti setelah quick count ada rencana mau ke posko Ini mau ninjau dulu, Setelah ini mau ninjau dulu, mau evakuasi warga, masih ada yang terjebak. Pak, kira-kira ada nazar Pak kalau menang pilgub kali ini Pak? Nazar, ya rahasia nazar. Pak, sebelumnya ada pesan dari Pak Jokowi, mungkin doa-doa atau pesan tertentu yang disampaikan Pak ke Pak Bobi? Ada. Baik, baru saja kita sama-sama mendengarkan. Lagi. Wali kota. Ya masa nanya lagi juga kan, udah tahu. Pak, saat ini kondisi banjir gimana Pak? Iya, itu tadi saya sampaikan. Dari TPS Bobi Nasution, pemirsa, kita akan memantau di Solo, di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menggunakan hak pilihnya. Kita lihat Joko Widodo sudah memasuki area TPS. Habis ini saya akan meninjau dan melihat langsung evakuasi warga. Kita lihat di TPS 12, pemirsa, Joko Widodo akan menggunakan hak pilihnya. Sebelumnya juga di sisi kanan kita melihat calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Juga tadi setelah memberikan sejumlah keterangan, saat ini kita juga di sisi kiri akan memantau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuki area TPS, pemirsa. Dulu juga masih hujan, jadi kita minta tetap waspada, dan ini kita akan evakuasi. Pak, warga yang terjebak gimana Pak? Ya, kita evakuasi, tadi juga sudah minta koordinasi dengan Forkopimda, minta bantuan peralatan, perahu, minta tambahan karena memang kurang tadi. Pak, dari makanan Pak? Sudah kita izinkan. Ada rencana ketemu Pak Surya juga nanti sore insya Allah. Oke, makasih. Optimis untuk quick count nggak? Mungkin kalau Pak Prabowo ada ini Pak selaku... Mbak Dona, menarik ya kalau kita melihat pesan-pesan ke Pak Jokowi ini kan turun gunung pesan ke Jakarta, ya kan, terus ke Jawa Timur juga. Ini kok ada menantunya nih di Sumatera. Optimis sama hasil quick count nggak Mas? Insya Allah. Optimis berapa putaran? Satu putaran ya, memang ada 2 putaran ya. Jawa Tengah ya. Memang basis suara beliau itu di Jawa Tengah. Memang basis suara Pak Jokowi itu kan utamanya di Jawa gitu, terutama di Jawa Tengah kayak gitu. Jadi mengapa kemudian beliau turun di Jawa Tengah, ya kita bisa lihat itu cukup jelas gitu kan arahnya kemana gitu. Nah, ini menarik ya, betul di Sumatera gitu. Beliau tidak ke situ gitu, pasti kan memang ada banyak sekali pertimbangannya, atau mungkin memang secara survei Mas Bobi juga sudah aman, itu bisa karena kan dalam tanda kutip bantuan dari para elit ini sebetulnya mereka turun karena memang tadi misalnya melihat kayak kurang nih, harus di up lagi elektabilitasnya seperti itu.
Tadi menarik kalau tadi Mbak Dana mengatakan bahwa isu-isu SARA ini udah nggak relevan lagi gitu. Nah, isu apa saja yang harus diantisipasi gitu oleh masyarakat? Ya, kalau kita Oh, kita lihat, bicara black campaign ya, misalnya. kalau misalnya kita lihat memang setelah 2024 ini isu politisasi identitas itu memang sudah nggak laku lagi karena secara umum di pemilu serentak 2024 ini isu yang kemudian mencuat adalah isu etik. Etik. Isu etik itu jadi kalau kita boleh bandingkan ya sedikit lebih berbobot lah ya isunya gitu. Kalau politisasi identitas itu kan sesuatu hal yang memang personal sekali gitu kan. Etik juga personal tapi itu lebih ke narasinya tuh negara bangsa gitu kan. Karena itu masalah etik berkaitan dengan bagaimana kemudian nanti ke depannya dia bisa memimpin negara atau daerah ini gitu. Nah, di 2024 ini memang tidak lagi kita melakukan negatif campaign atau black campaign dengan ngata-ngatain SARA gitu kan, ngata-ngatain identitas dia. Tapi kalau di 2024 ini biasanya kita akan melakukan negatif campaign-nya, beda ya antara negatif dengan black campaign ya. Negatif campaign-nya biasanya kita akan mengungkap dalam tanda kutip kejahatan-kejahatan masa lalu atau kekurangan-kekurangan masa lalu dari si kandidat ini. Kita lihat kembali pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah selesai segera akan memberikan hak suaranya, sedang menuju ke bilik suara bersama sang istri Ibu Iriana sedang mengambil surat suara. Kita lihat tadi gambar dipantau Joko Widodo beserta Iriana sudah memasuki bilik suara, pemirsa. Kita lihat tadi sebelumnya Joko Widodo tadi berjalan kaki menuju ke TPS 12 Solo, Jawa Tengah. Kita lihat saat ini, pemirsa, kita informasikan kembali. Saat ini adalah situasi terkini Presiden ke-7 RI Joko Widodo sedang memberikan hak suaranya. Saat ini beliau sedang berada di bilik suara. Aduh, bukan headset deh. Kita lihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah memberikan hak suaranya, sedang akan segera memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan memperlihatkan momen ini. Sama-sama kita lihat langsung situasi terkini, pemirsa, dari TPS 12 Solo. Ya, sudah memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan segera akan mencelupkan jari ke tinta sebagai penanda bahwa telah memberikan hak suaranya atau telah mencoblos. Sebelumnya juga kami informasikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memberikan hak suaranya di TPS 08 Bojongkoneng. Dan saat ini sama-sama kita saksikan momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah selesai, dan kita akan rekan media saat ini sedang berada di luar area TPS untuk nantinya tentu saja akan meminta keterangan atau pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dengan Pilkada serentak 2024, pencoblosannya hari ini bagaimana dengan, kita lihat pemirsa, sudah berjaga awak media untuk segera mendengar atau mengabadikan momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah selesai memberikan hak suaranya di TPS 12 Solo. Bersama tadi kita lihat datang bersama Ibu Iriana.
Kita masih menunggu pemirsa. Saat ini adalah momen terkini di TPS 12 Solo. TPS di mana Presiden RI ke-7 Joko Widodo, kita lihat sudah keluar dari area TPS. Sama-sama kita akan memantau apakah Joko Widodo akan memberikan keterangannya pada momen kali ini. Kalau tadi Presiden Prabowo Subianto setelah memberikan hak suaranya juga tadi memberikan keterangan dan juga menyapa warga. Kita akan terus memantau pemirsa. Saat ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah selesai memberikan hak suaranya, sedang keluar dari area TPS 12. Tadi datang bersama dengan Ibu Iriana. Tentu akan banyak hal menarik pemirsa yang bisa kita dengarkan dari Joko Widodo. Karena memang dalam beberapa hari sebelum pencoblosan, beliau dalam tanda petik turun gunung dalam kontestasi pilkada kali ini. Tentu menjadi sorotan pula apa yang akan disampaikan, kemudian bagaimana nantinya sejumlah komunikasi politik yang akan dilakukan oleh Joko Widodo, utamanya dalam pilkada di Jawa Tengah dan juga Jakarta, yang dimana beliau bisa dikatakan turun gunung. Kita lihat di saat yang bersamaan juga kita akan memperlihatkan kepada Anda situasi terkini dari Bandung. Ini adalah di kawasan Ciumbuleuit, Bandung, lokasi di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil akan memberikan hak suaranya. Setelah tadi sebelumnya Ridwan Kamil berada di Jakarta mendampingi Ketua Umum Partai Golkar. Kita akan dengarkan pernyataan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nampaknya kita akan masih menunggu pemirsa. Joko Widodo menyapa terlebih dahulu warga yang ada di sana. Ya, pemirsa, Jokowi juga sempat tidak ingin kehilangan momentum ini, melihat pemimpin negara yang cuma jalan doang mah apa tuh memberikan antusiasme masyarakat tinggi sekali. Kita masih menantikan pemirsa dan juga memantau terus kegiatan atau aktivitas dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo di TPS 12 yang saat ini terus menuju keluar area TPS. Tentu kita akan mengamati